Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, manfaat, dan jenis strategi promosi produk usaha kerajinan. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian strategi promosi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi adalah kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan, gagasan, perencanaan dalam bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat promosi. Wirausaha harus mengetahui pentingnya strategi promosi dan pemasaran. Promosi bisnis adalah proses aktif yang harus diteliti dengan cermat untuk menghasilkan hasil terbaik. Sedangkan strategi promosi akan berjalan bersamaan dengan pemasaran karena pemasaran berkaitan dengan manufaktur sedangkan promosi berkaitan dengan pelanggan. Promosi adalah fondasi utama menyampaikan seluruh manfaat produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh sebab itu, strategi promosi dan pemasaran harus dibuat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan jumlah pelanggan. Adapun manfaat promosi tidak hanya membantu perusahaan untuk memperkenalkan produk dengan mudah di pasar yang kompetitif, tapi juga terdapat manfaat lainnya. Yang pertama, itu ada meningkatkan kesadaran merek. Membuat promosi tersebar dengan baik dapat menggunakan bantuan berbagai media seperti media sosial, brosur, iklan radio, surat kabar. Dengan menyebarkan informasi tentang produk, maka akan membantu banyak orang untuk mengetahui lebih banyak tentang produk dan cara melakukan pembelian. Yang kedua ada identifikasi segmen. Bila strategi promosi dibuat dengan tidak terstruktur dan luas, bisa berakibat strategi Anda tidak berjalan dalam menargetkan pelanggan yang tepat. Dengan memiliki strategi promosi yang terstruktur dan dipikirkan dengan baik, dapat membantu untuk mengidentifikasi segmen konsumen yang berbeda di pasar dan menawarkan produk kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, bukan hanya sekedar menyediakan produk atau jasa layanan yang berkualitas, wirausaha harus melakukan promosi kepada pelanggan agar meningkatkan loyalitas pelanggan untuk tetap memilih produk. Promosi ini dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat dengan menghadirkan produk dan juga kepuasan konsumen. Konsistensi wirausaha dalam menjalankan promosi akan membuat konsumen mengingat produk Anda. Kemudian strategi promosi yang paling sering dilakukan oleh wirausaha adalah memberikan hadiah kepada orang-orang yang mempromosikan produk Anda. Kemudian ada yang keempat, itu meningkatkan reputasi positif produk. Tujuan dari semua usaha adalah menciptakan reputasi produk yang kuat dan menonjol dari pesaing mereka. Salah cara untuk meningkatkan reputasi produk ini adalah dengan cara melakukan promosi sehingga dapat meningkatkan citra positif merek. Kemudian yang kelima, itu menjaga perputaran persediaan barang. Manfaat promosi lainnya adalah menjaga perputaran persediaan barang dan juga mendapatkan uang dari inventaris yang akan kadaluarsa. Tentunya hal ini dapat mengurangi kerugian karena harus membuang barang-barang yang sudah tidak layak jual lagi. Dengan menjaga persediaan barang tetap up to date akan memotivasi pelanggan untuk tetap setia kembali untuk membeli produk Anda. Kemudian strategi promosi. Untuk mengkomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Yang pertama itu ada periklanan. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang biasa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua itu ada promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan insentif jangka panjang untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Kemudian yang ketiga itu ada penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam situasi perekrutan. Kemudian yang terakhir itu ada publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk informasi sehubungan dengan usaha tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Demikian video kali ini, semoga kalian mengerti dan terima kasih.